Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Sulistiani dari kelas 3 PAIA dengan NIM 2241104020002. Saya akan menjawab pertanyaan UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran. Multimedia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Dengan sumber belajar berbasis multimedia, guru dapat menyajikan materi secara lebih visual, interaktif, dan memadukan berbagai media seperti gambar, audio, video, dan teks. Ini dapat membantu siswa memahami konsep PAI dengan lebih baik. Kemudian urgensi yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan waktu. Dalam mata pelajaran PAI, terkadang diperlukan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan tradisi Islam. Multimedia memungkinkan guru untuk menyajikan konten tersebut dengan lebih efisien dan menarik, sehingga siswa itu dapat memahaminya dengan lebih baik dalam waktu yang terbatas. Kemudian urgensi yang ketiga yaitu peningkatan kreativitas guru. Guru PAI dapat lebih kreatif dalam mengajar dengan memanfaatkan multimedia. Mereka dapat menciptakan presentasi multimedia, video pembelajaran, dan sumber interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep agama dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua yaitu definisi pembelajaran kognitif ya. Definisi kognitif berasal dari cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian yang ketiga ada teori belajar
teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Ya, kemudian soal yang ketiga yaitu 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Ya, yang pertama yaitu aplikasi Marbel Belajar Sholat. Marbel Belajar Sholat adalah sebuah aplikasi pendidikan agama Islam yang dirancang khusus untuk anak usia 4-8 tahun. Melalui aplikasi ini, anak dapat mempelajari tata cara mengumandangkan azan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dengan mudah dan menyenangkan. Keunggulan aplikasi Marbel Sholat yaitu terdapat banyak fitur, pilihan, dan aplikasi ini itu dilengkapi gambar, animasi, dan suara narasi yang memudahkan anak-anak untuk belajar melakukan sholat. Untuk kekurangan aplikasi Marbel Sholat ini, terlalu banyak iklan dan tidak terdapat doa kunut subuhnya. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Belajar Agama Islam. Aplikasi Belajar Agama Islam adalah aplikasi pendidikan yang membantu anak-anak untuk mengetahui berbagai pengetahuan dasar seputar agama Islam, seperti mengetahui rukun iman, rukun Islam, nama-nama 10 malaikat, nama 25 Rasul, sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul, dan masih banyak yang lainnya. Keunggulan aplikasi Belajar Agama Islam ini terdapat 2 mode, yaitu yang pertama mode belajar dan yang kedua mode bermain. Kemudian aplikasi ini itu sangat dikemas dengan menarik dan dilengkapi audio, animasi, dan gambar agar anak-anak tidak bosan dalam belajar. Untuk kekurangan aplikasi Belajar Agama Islam yaitu terdapat di dalam fitur kuisnya itu masih banyak jawaban yang salah dan terlalu banyak iklan sehingga cepat bosan atau membosankan. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu Belajar Bahasa Arab. Belajar Bahasa Arab adalah aplikasi pendidikan agama Islam yang dapat membantu anak-anak untuk belajar bahasa Arab melalui benda di sekitar kita. Caranya yaitu dengan cara menyenangkan dan dilengkapi dengan gambar dan suara. Untuk keunggulan aplikasi Belajar Bahasa Arab ini, aplikasinya sangat dikemas dengan menarik. Kemudian di dalamnya itu terdapat kosakata bahasa Arab yang bisa bersuara. Untuk kekurangan aplikasi ini yaitu kosakatanya itu terlalu sedikit dan juga terlalu banyak iklannya. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu dari 3 aplikasi pada jawaban nomor 3 jelaskan penggunaan salah satunya dalam pembelajaran PAI. Ya, saya akan mengambil dari aplikasi Belajar Bahasa Arab. Ya, Belajar Bahasa Arab ini aplikasinya ini bisa berguna dalam pembelajaran PAI karena bahasa Arab itu kan merupakan salah satu muatan lokal dalam mata pelajaran PAI. Aplikasi ini bisa membantu kita dalam belajar bahasa Arab. Di dalamnya juga terdapat kosakata beserta artinya. Dan kosakatanya itu bisa berbunyi sehingga ketika peserta didik belajar mereka bisa menirukannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.